Ya, balik lagi sama kami di sini Triangular Arrangement dengan gua Adot, Mas Bay, dan Eca. Kami bertiga masih menemani kalian untuk obrolan-obrolan penting seputar work from home, ya nggak? Daripada kalian pusing-pusing mikirin work from home, mendingan dengerin kita-kita aja. Nah, sedikit ringkasan kasus COVID atau coronavirus yang terjadi di Indonesia sampai detik video ini direkam. Ini udah ada 10.118 kasus, yang sembuh itu 1.522 tepatnya, dan yang meninggal itu 792. Wah, ini yang sembuh udah mulai banyak ya, men. Ya. Big applause buat. Lu percaya nggak angka-angka itu? Itu yang sebenarnya saya juga pertanyakan ke diri saya. Sementara sih saya percaya dulu aja. Angka itu. Ya. Sementara saya percaya sama angka itu. Sementara ya. Ini masuk ke sedikit teori itu konspirasi. dari TV, bro. Apapun yang ada di TV lo harus percaya. Benar. Karena semua yang TV bilang lo harus percaya. Kalau lu nggak ada TV, ya kalau lu nggak nonton TV, lu mau nonton apaan, men? Netflix di TV juga. Jayus aja. Berita dari TV, bro. Berita dari TV, lu harusnya percaya, Bay. Lu nggak boleh nggak percaya. Tidak mungkin media berbohong, tidak pernah. Betul. Anda jangan sarkastik begitu dong. Saya kurang suka nih sama kayak gini-gini nih. Nggak bisa. Media tuh jujur banget. Valid dan reliable, apalagi di negara kita tuh. Media tuh luar biasa bisa lu pegang. Mereka bohong aja jadi benar. Nggak mungkin mereka bohong, Bre. Tanya Eca, no. Ya nggak, Ca? Nggak. Gila, men. Lu ibarat kata kayak... Lu mengada-ngada, lu. Lu mengada-ngada. Ngadi-ngadi, cuy. Lu ngapain, Ca? Lagi lu mau brush challenge gitu. Iya nih. Anjir, panas. Nah, Oke, pembahasan pertama kita nih, ya. Ini mulai hari ini nih, pas kita mulai rekaman ini, gue udah masuk ke hari 50 work from home ya. Dan ini gue udah mulai ngerasa kalau new normalnya ini tuh bikin kita antisosial. Menurut lu gimana? Gue sih udah ngerasa gitu, gue ngerasa ansos. Jadi gue keluar rumah aja tuh kayak feeling so insecure ya, karena gue juga liat di media, oke, lu hati-hati jangan keluar, ketika lu keluar nanti lu akan kena coronavirus. Padahal beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin, gue ke Carrefour ya, nyebutin merek, ke supermarket ya, gue ke supermarket terus gue belanja bulanan. Gue liat itu udah gak ada orang, men. Udah kayak beneran post apokalips. Di situ makin bikin gue paten bahwa wah gila nih, emang orang-orang udah disuruh pada di rumah aja. Ya, itu yang bikin gue lebih antisosial. Lu sendiri gimana? Baik. Gue dulu. Ya. Nggak tahu sih. Ini di depan tempat gue tinggal sekarang tiap hari Grab rame. Jadi kayaknya mereka nggak ansos. Driver ojol itu tuh rame, Grab, Gojek tuh rame gitu karena ngejar orderan makanan kali ya. Tetap rame kok, sampai tadi itu dibubarin sama Satpol PP. Ada Satpol PP lagi patroli, berhenti terus ngasih kode angus, mereka bubar. Satpol PP-nya pergi ya setengah jam, rame lagi. Jadi dia bubar, pas Satpol PP-nya bubar juga, udah nggak ada di tempat, dia balik lagi ngumpul lagi gitu ya? Iya, Satpol PP-nya pergi ya, bisa mereka bubar, Satpol PP-nya nggak lama pergi kan. Satpol PP nggak lama pergi, setengah jam lah, udah rame lagi. Gitu. Jadi kayak, ya nggak tahu, orang Indonesia kan kayak gue peduli amat, mau ada apa di luar sana, mau ada pandemi apa, mau ada penyakit apa, mau ada bencana apa. Yang penting gue mesti nyari makan, gitu sih kayaknya. Perut kan nomor satu. Iya. Gue pernah dengar pepatah kalau misalnya kita akan beringas kalau kita lapar. Bener ya? Gue malah ingat ini, statementnya Panji. Di, waktu
Ntar, gue balesin chat WhatsApp dulu. Ya, jadi gue inget ininya Panji sih. Panji tuh di salah satu stand up pernah bilang, lu inget gak sih yang kejadian bom di Starbucks? Iya. Sabrina. Sarina. Nah itu kan nggak jauh dari situ kan ada tukang sate tuh jualan. Ya kan? Dia bilang ya emang itu ciri khas orang Indonesia, budaya orang Indonesia. Mau suasana kayak apapun, kalau lu butuh duit ya lu kerja gitu. Nggak peduli situasinya kayak apa. Iya sih. Di satu sisi itu gigih, di satu sisi itu ironis. Kenapa lu bisa bilang itu ironis, bro? Artinya ya sampai di situasi bahaya aja lo harus mempertaruhkan nyawa lu gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup lu. Bisa makan. Kalau misalnya kita omongin dari negara-negara, ini kan corona ini kan nggak kejadian di kita doang ya. Ada beberapa negara yang aspek ekonominya juga tuh, gue bisa bilang dari yang rendah sekalipun sampai yang udah maju berkembang jadi North Star itu tetap kena coronavirus ini. Nah, anggaplah kita ngomongin kayak semacam Bangladesh kena coronavirus. Mereka kan ibaratnya kita masih untung lah kayak ada bayaran bulanan, mingguan gitu. Di sana kan bayarannya harian tuh. Ya. Menurut lu apa kita nggak sama dengan di kondisi kita nggak lebih baik dari kondisi yang mereka ya? Maksudnya kita masih untung lah, kita masih dalam kondisi kayak mereka itu jauh lebih parah lagi ketika ada WFH gini. Benar gak sih? Betul. Nggak tahu sih, gue sulit juga kayaknya untuk ngejawab itu ya kalau dari sudut pandang negara per negara gitu. Cuma, iya sih. Iya. Coba kalau lu lihat dari kebutuhan pribadi ya, personal masing-masing gitu, ya sulit sih karena kan kebutuhan tiap orang beda-beda gitu ya. Ada yang jadi kayaknya sih kalau gue bilang nggak bisa diratain juga antara kita sama negara lain karena kondisinya itu beda gitu. Mungkin sebagai case study bisa, tapi kayaknya kalau kita bilang Bangladesh lebih buruk dari kita, mungkin belum tentu juga gitu. Mungkin orang-orang di sana nggak ada budaya mudik atau mudik atau pulang kampung ya, which is sekarang itu artinya beda. Terus nggak ada budaya sahur on the road, nggak ada budaya ya kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin di sana I don't know, kayak ada kesadaran yang lebih tinggi atau mungkin lebih buruk juga. Mesti dikerasin, tapi di sini mungkin butuh dikerasin, tapi kita nggak bisa dikerasin juga. Jadi ya kompleks lah. Iya, kayak kemarin gue sempat ngeliat beberapa orang yang disuruh di rumah, itu malah mendingan ngapain gue di rumah juga kagak bisa ngasilin duit atau apa gitu, akhirnya mereka keluar juga. Setuju sih. Tapi untuk kita yang sebagai pegawai ini, gue sih personally udah mulai rada ansos nih. Ya, ngobrol sama lu aja nih, gue mikir beberapa kali nih, ini ngobrol ini gimana ya? Ini gue agak lupa nih ngobrol ya, karena terlalu sering ngelihat virtual sih. Ya, nggak pernah ketemu langsung. Mungkin nanti kalau gue ketemu lu pada langsung agak kaget gue. Cuy, kabar ya. Ngembaliin habit untuk salaman itu udah jadi agak-agak aneh gitu, jadi kayak anomali. Salaman, ngapain kita salaman? Ntar corona gini pasti yang ada di kepala gitu. Itu sih yang ada di kepala gue. Menarik ya? Iya kan. Menarik sih. Cuma kalau gue kan emang dari awalnya udah dari sebelum corona ada sudah ansos ya. Sudah tidak terlalu suka ketemu sama orang gitu. Jadi ya sebetulnya ini agak lumayan menyenangkan sih, gue nggak harus ketemu orang tiap hari. Oh, iya. Meskipun harus berkomunikasi tiap hari tetap, tapi paling nggak minimalisir gue ketemu orang sih. Gitu. Kalau Mas Bay, ini tipikal orang yang senang ketemu orang ya, Bay ya? Tiba-tiba di rumah aja bingung. Dicapek. Enggak sih, gue tuh jadi mau ngebahas apa tadi beda pulang kampung sama mudik. Sebenarnya gue dapet sih poinnya gitu. Ketika lu pulang kampung itu
lu pulang dan lu nggak balik lagi. Jadi kerjaan udah beres, lu pulang dan stay di sana for good gitu. Mudik itu adalah lu kerja di sini, liburan, lu pulang, terus beres liburan lu balik lagi, itu mudik gitu. Ya nggak sih, maksudnya poinnya kan ke situ kan gitu. Ya. Cuman ya sebenarnya kan ya bodoh amat. ya sebenarnya kan poinnya ini kalau lu lihat di KBBI sama-sama aja gitu. Cuman ya nggak, gue dapet sih maksudnya dia, cuman bukan berarti akhirnya gue setuju dengan statement itu, enggak. Gue dengar pertama kali juga oke, apakah gue yang skip kelas bahasa Indonesia apa gimana gitu kan. Terkadang kita sendiri kan lebih, bahasa kita rumit loh, bahasa Indonesia tuh rumit anjing gitu. Iya. Ya kan, maksudnya ya kalau lu sadar bahasa Indonesia tuh serumit itu lu nggak bisa, lu bisa menemukan kata-kata yang kayak maknanya jadi bisa kemana-mana, bisa lu belokin maknanya bahkan. Berarti dia nonton berita, Cak. Ya, berarti dia nonton berita. Itu kan definisi itu kan ada di berita, coy. Anda nggak usah ngaku-ngaku. Twitter itu salah satu media berita juga. Ya udah, cuman kan gue baca di Twitter. Gue nggak nonton, gue membaca. Gue lebih senang membaca. Terus untuk masalah itu privilege sih, balik lagi ke privilege. Maksud gue kalau lu komparasi orang-orang ini ya gimana gitu. Kita kan nggak bisa bohong juga kalau tingkat pendidikan di negara ini berantakan ya, jelek banget gitu. Orang-orang yang mengenyam pendidikan tuh masih minim lah hitungannya gitu. Masih banyak yang buta huruf, masih banyak yang nggak sekolah, masih banyak yang tingkat sekolahnya rendah juga gitu. Jadi ya balik lagi ke privilege gitu. Privilege ketika lo bisa di rumah aja dan lo dapat gaji, itu kan privilege yang lo punya gitu. Sama aja kayak ketika lo di rumah dan harus social distancing sama orang, itu juga privilege. Berarti lo punya rumah at least, lo nggak usah ketemu orang. Kalau lo tinggalnya di mes, kan lo nggak bisa social distancing, lo kan ketemu orang lain. Iya, lo di mes atau lo di kosan atau di lapas. Iya, ya itu buat gue semua yang disuruh itu sebenarnya privilege. Orang-orang yang punya privilege, lo harus sering-sering cuci tangan, lo harus pakai masker, lo harus pulang buka baju dicuci dan segala macam. Itu privilege aja. Gak semua orang bisa pulang langsung ganti baju dicuci, terus dia ada baju ganti, kan gak semua orang. Gak semua orang punya pola hidup dan bisa memenuhi kebutuhan yang itu. Jadi sebenarnya sih balik lagi sih, kalau ada yang bilang lo itu ngumpul-ngumpul salah segala macam, ya mungkin mereka nyari duit gitu, mungkin mereka dengan ngumpul-ngumpul itu mereka bisa makan gitu. Jadi nggak semua, susah juga lo menyamaratakan. Iya, susah juga lo menyamaratakan segala sesuatu di negara yang kesenjangan sosialnya gila. Ini kan perbedaan sosial di sini kan terlalu signifikan kan, yang kaya banget, yang miskin ya susah banget nyari makan gitu. Iya sih. Iya. Itu statement itu setuju sih gue. Iya, sebenarnya tapi gini, kalau gue sih bisa dipahami kalau emang ya untuk lu yang cari kerja gitu atau lu yang kerjanya keluar gitu. Cuman kalau misalkan kayak ada nih contohnya komunitas motor atau geng motor, dia ngumpul-ngumpul malam-malam gitu, buka amer, stupid aja sih. Enggak hidup. Ya, tapi gini, gue setuju sama lu, itu adalah privilege gitu. Artinya kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan mengambil keputusan, ya itu juga privilege gitu. Iya, betul. Ya, makanya mungkin orang-orang itu yang tetap keluar yang tujuannya untuk kumpul-kumpul itu ya nongkrong-nongkrong itu ya nggak punya privilege itu. Nggak punya privilege cara berpikir maksudnya. Makanya tadi gue bilang kan tingkat pendidikan kita kan masih rendah juga gitu. Arahnya ke situ. Cuman gue perhalus dengan bilang tingkat pendidikan kita. Kalau kasar kan bang ya lebih banyak orang goblok di sini gitu. Maksudnya lu mau diulang berapa kali sih kalimat itu gitu, di negara ini lebih banyak orang goblok. Bahkan pejabat-pejabat aja kadang kan gue nggak ngerti gitu. Pasti ada aja nih. Ini kan kasus KPAI Siti Hikmawati itu. Itu kemarin kalau nggak salah yang berenang bisa hamil. Iya. Yang berenang bisa hamil kan
Iya, berenang bisa hamil ya. Dia ngeluarin Yang statement berenang bahwa bisa hamil. iya, Oh yang iya, lu udah pernah komisaris pernah bisa besar hamil, lu inget kan? Men KPAI doi ya. PhD anjing. Doi PhD bangsat. Maksud gue, ya lu beneran jadinya kayak, gue jadi mulai bertanya nih orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya titel di sini tuh beneran pinter apa enggak sih? Kayak adut nih pengalaman nih sama orang-orang dengan gelar-gelar kayak gitu. Misu aja kerjaan misu. Aduh, gimana ya bilangnya ya? Secara akademik memang wah luar biasa sih. Ya, mungkin universitasnya entah namanya Northern apalah gitu, ibaratnya kayak lulusan luar negeri. Cuma mungkin proses implementasi ke lapangannya sih yang menurut mereka teori itu sangat absolut gitu. Padahal sebenarnya teori is just a teori, man. Teori itu kan cuma ya udahlah, lu secara di atas kertas lu menjabarkan hal yang pernah kejadian, jadinya itu kayak gini kalau dijadiin teori. Pas diaplikasiin ke lapangan, ketika nggak cocok, ya harusnya dia bisa menimbang dong, ini statement teori gue benar atau enggak. Yang sering kejadian itu, mereka 100% memakai paham teori ini 100% sama kayak yang diaplikasiin di jalanan gitu. Itu sih yang sering gue temuin. Tapi itu gini sih, Mas Bay. Itu dia kan hanya menyampaikan ide, gitu, menyampaikan hipotesa. Ya, berenang bareng-bareng itu bisa hamil gitu. Nah, dia kan nggak menjabarkan lagi berenang bisa hamil itu berenang di mana. Betul. Dijabarin serius. Lu tau nggak dijabarin? Dia dijabarin kalau di lagi berenang itu terus tiba-tiba ada laki yang ejakulasi dan segala macam, spermanya bisa masuk ke vagina perempuan dan akhirnya perempuan itu hamil. Iya, gitu. itu kan ada videonya anjing dia menjabarkan itu gitu. Iya, dia menjabarkan kalau laki-laki sama perempuan berenang bareng gitu kan bisa hamil. Nah, cuma kan dia nggak jelasin. Tanpa melakukan hubungan badan. Iya, cuma dia nggak jelasin berenangnya di mana. Di kolam biasa yang dalam apa kolam cetek? Naked beach kolam kan. Oh, kolam renang. Kirain ada kok, gue nonton videonya dan dia menjelaskan gitu. Itu masuk ke Tribun kalau nggak salah. Di Tribun. Mungkin dia kayak tapi nggak apa-apa. Nonton ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya, dia nonton Peter North ya. Dia mengajak kita untuk berpikir sebetulnya tujuannya. Mungkin nggak sih gitu. Berenang bisa hamil. Toh habis itu kan langsung dibuktikan kan? Habis itu langsung dibuktikan bahwa hipotesanya salah gitu. Habis itu kan langsung banjir tuh Jakarta. Ternyata nggak hamil kan? Nah, itu. Bener. Jadi itu sebenarnya emang kalimat itu buat nge-stimulate kita ya. Jadi kayak ngajak, lu coba buktiin bener atau enggak nih. Oh ternyata enggak. Karena dia tahu nih. Karena dia tahu Jakarta itu adalah sebuah laboratorium. Ini tuh jadi common ground ya. Iya, Jakarta itu adalah sebuah laboratorium gitu yang besar yang bisa dia pakai untuk membuktikan hipotesanya. Apakah H0 sama dengan H1 gitu. Menarik nih. Ini dia dipecat dengan tidak hormat. Beneran dipecat. Tapi gue nggak bisa bilang ya. Dengan tidak hormat. Karena dia dipecat dengan hormat nggak mau. Dia bilang si panitia dewannya itu tuh kayak enggak, mereka nggak valid dan segala macam. Nggak tahu, gue bingung ya. Salah motor tuh hobi banget, kayak lu naik motor nggak punya SIM, salah motor. Orang Indonesia kan gitu. Karena kita terbiasa untuk membela diri. Semakin dia ngotot, semakin gue yakin orang salah. Nah, di situ lagi poinnya. Begini. Gimana Bang? Jadi itulah orang Indonesia gitu ya. Mau kondisinya seperti apapun, yang penting usaha nomor 1 gitu. Iya. Effort didahulukan. Jadi kalaupun dia tahu dia salah, yang penting dia berusaha untuk memberikan pembenaran bagi dirinya, dan itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Ibarat kata itu self defense is a must. Iya. Gue setuju sih kalau itu. Sama kayak gini nih. Kalau di bola lu pernah dengar nggak prinsip ini? Bola boleh lewat, kaki jangan. Pernah dengar gue. Ya kan? Iya. Prinsipnya bola boleh lewat, kaki jangan. Lu melakukan pelanggaran apapun jangan ngaku. Intinya adalah
Lu yang handsball, penting offside apa segala macam, komplain aja, protes aja dulu ke wasit. iya. Yang penting ya itu sebenarnya terjadi di dalam semua aspek kehidupan kita sih, namanya politik. Itu kan sudah masuk politik loh kayak gitu loh. Ya kan? Intinya denial bang, denial itu nomor 1. Ya, kalau kita nggak denial itu bahaya kita. Masa manut-manut aja. Tapi setahu gue Cak, orang Indonesia kan manut-manut aja Cak. Ketika dijudge, lu harus ngerjain ini. Siapa? Manut gitu. Itu nggak denial. Ya itu kalau itu kadang-kadang iya. Kalau itu kadang-kadang iya. Itu kadang-kadang iya ya. Kayak misalnya nih kita dibilang memberita nih, lu jangan keluar. Lu keluar, lu kena ini. Tuh sorry ya anjing gua siapa tuh? ikutan Denial dia. Anjing ini denial. Tuh, dia denial. Siap cuy. Iya, dia mau berpendapat juga. Aduh, berisik lagi. Tuh. Serem ya? Gue kebetulan takut anjing jadi malam Jumat. Iya, benar. Menarik. Gitu. Oke. Ini kan kalian kayaknya demi kemaslahatan umat gue pindah dulu ya. Oke, siap.